Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allim ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina waliman lahu haqqun alaina waliman ahsana bima'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ngasur sore hari ini baik lewat Zoom maupun di Facebook. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa lanjutkan kegiatan kita ngasur kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan keberkahan waktu kita, keberkahan umur kita, keberkahan pada keluarga kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umat yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hari ini ternyata hari libur nasional ya, tapi ya udahlah kita ngasuh tetap ngasuh saja karena nggak ada kaitannya dengan apa namanya ini yang kita itu. Nah, kita isi sore hari kita ngaji sore kita ini hari ini dengan masih membaca kitab Syarah Naswaibul Ibad, syarah dari kitab Al-Munabbihat yang karya Syekh Nawawi Al-Bantani, mensyarah kitab Al-Munabbihatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan di Babur Rubai, bab Ar-Rubai. Jadi mawaid, nasihat, makalah yang berisi 4 poin, dan insya Allah kita akan lanjutkan di makalah yang ke-30. Makalah ke-30. Qala al-muallifu rahimahullah wa naf'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif bismillahirrahmanirrahim wal maqalatus salasun an aliyin radhiyallahu anhu annahu qala arba'atu asya'a qaliluha katsirun al-waja'u wal faqru wan naru wal adawatu. Jadi makalah yang ke-30 kalau di PDF Al-Munabbihat yang ditampilkan di Zoom. Wa an aliyin radhiyallahu anhu dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ada arba'atu asya'a, ada 4 perkara qaliluha yang sedikitnya saja itu kasirun adalah banyak. Fayata'addan nasu bidzalikal qalil. Maka dengan yang sedikit saja itu orang sudah merasa terganggu. Orang sudah merasa tidak nyaman. Kalau nggak hati-hati. Jadi ada 4 perkara yang sedikit saja itu sudah terasa jadi banyak. Karena dia mengganggu,
menyakiti, bisa melukai. Jadi orang melukai yang tidak hati-hati dalam mengelolanya. Yang pertama, kata Ali, yang terasa banyak padahal sedikit adalah al-wajah, al-alam, orang sakit. Sakit itu sedikit saja, itu rasanya sudah banyak banget. Misalnya, dari sekejur tubuh kita, sekejur tubuh, yang sakit cuman ujung kuku, itu sudah terasa sepertinya seluruh tubuh sakit semua. Padahal yang sakit hanya ujung kuku misalnya. Jadi, atau misalnya hanya lecet sebagian kulit. Padahal kulit ini sekian banyak. Dan begitu ada sebagian kecil yang lecet. Itu rasanya menjadi banyak. Jadi, ini qaliluha katsir. Belum lagi dari sisi waktu. Waktu. Orang sudah sehat walafiat selama misalnya kan 20 tahun, 30 tahun sehat-sehat saja. Begitu sakit sehari, rasanya lama banget. Gitu kan? Orang sudah setahun, sehat-sehat saja. Begitu sakit, sehari rasanya sudah banyak banget. Jadi ini relativitas yang ada pada manusia, bahwa sakit itu sedikit saja sudah terasa banyak. Makanya orang-orang di rumah sakit itu kan ada perasaan yang berbeda. Jadi kalau pasien yang sakit, rasanya dia sudah merasa sakitnya udah berat banget, udah lama banget, udah banyak banget. Dan rasanya hanya dialah orang yang paling menderita di dunia. Nah, itu bagi pasien. Tapi bagi dokter, dia yang dalam kondisi sehat, yang kerja di rumah sakit, perawat, ya dia berpikir yang dilayani banyak orang. Dilayani banyak orang, maka ya minta pengertian lah, nggak bisa satu persatu orang itu dilayani. Ini ada kesenjangan perasaan, sehingga salah satu ujian dalam sakit itu bukan hanya masalah penyakitnya, tetapi adalah yang sangat berat adalah ujian kesabaran dalam sakit ini. Makanya kita dianjurkan ketika ada sahabat kita, saudara kita, teman kita yang sakit, itu diajarkan untuk menengok, membesuk, memberikan semangat. Jadi agar orang yang sakit ini bisa sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu, karena dia tidak sendiri, ada orang yang peduli, ada yang memperhatikan, maka sakit yang terasa itu berat bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau dalam kamus orang beriman gitu kan. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa orang beriman min wajain wala sampai termasuk duri yang mengenai tubuhnya, maka itu bisa menjadi penghapus dosanya dan bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kata Ali bin Abi Thalib. Sesuatu yang dohirnya sedikit tapi terasa banyak. Jadi orang sudah sehat walafiat bertahun-tahun, begitu ada sakit beberapa hari rasanya sudah dunia itu sudah. Makanya bisa tetap berbahagia dalam keadaan sakit itu memerlukan kebesaran jiwa. Ini kalau ngomong sih enak, yang sehat ngomong, coba kalau yang sakit ya nggak bisa ngajar juga, gitu kan. Tapi inilah, jadi kita saling tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr, memohon kepada Allah agar diberikan afiyah, sehat wal afiat, kesehatan dan keselamatan, naswal afiyah semuanya. Nah, tapi ketika kita ditimpa sakit, maka sebagaimana keyakinan yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang Allah Subhanahu wa taala, jadi dialah Allah yang memberikan aku
Wa huwallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya makan dan minum, yang telah menciptakannya. Dan ayat ke-80, wa idza maritu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah Allah yang memberikan aku kesembuhan. Jadi sehingga bagi orang beriman ketika sakit itu seperti mendapatkan ada ruang, ada celah untuk semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pertolongan Allah, kesembuhan dari Allah. Diiringi dengan usaha-usaha dohir, usaha-usaha rasional, usaha-usaha ilmiah yang sesuai dengan domain manusia, diberikan akal, diberikan pikiran untuk berusaha dengan akal pikiran itu. Nah, ini kalau Nabi Ayub alaihissalatu wassalam bahkan dalam ungkapannya ketika sedang sakit kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengeluhkan dalam surah Al-Anbiya, kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ayat ke-83, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub ketika dia menyeru, memanggil kepada Tuhannya, anni masaniyad durru, saya terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi seruannya kepada Allah dengan menyebutkan Asmaul Husna yang indah, pasti ada harapan di balik itu, sehingga Allah fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Jadi kami kabulkan permintaannya, kami hilangkan darinya penyakit itu. Jadi kita doakan semoga saudara-saudara kita, teman kita, guru kita, kerabat kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan dengan segera, Allah berikan kepada mereka kesabaran, sehingga dalam menghadapi sakit itu bisa tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadahnya orang yang sehat walafiat adalah beribadah dengan bersyukur, maka ibadahnya orang yang sedang sakit adalah dengan bersabar. Jadi ini kata ahli, sedikit saja terasa banyak, apalagi banyak. Wal fakru yang kedua, wal fakru, dan kefakiran. Kefakiran ai faqdu ma yahtaju ilaihi. Syekh Nawawi mengartikan di sini al-fakru adalah orang yang kehilangan, tidak memiliki ma yahtaju ilaihi, apa yang menjadi hajatnya, apa yang dia perlukan. Nah, hajat itu kalau dalam ilmu usul fikih, kalau tentang keperluan manusia, itu ada istilahnya, ada doruriyat, ada hajiyat. Kalau doruriyat atau disebut dengan darurat adalah kalau orang tidak terpenuhi, maka ancamannya adalah kematian. Makanya ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi keadaan darurat itu bisa sampai mendatangkan hukum, jadi memudahkan yang tadinya terlarang. Nah, di bawah darurat itu, keperluan manusia memang tidak sampai meninggal kalau orang itu gak terpenuhi, tetapi hidupnya menjadi susah. Jadi susah, namanya kalau disebut dengan hajat atau hajiat jadi bahasa. Nah, orang fakir di sini orang yang nggak memiliki sesuatu untuk menutup hajatnya. Jadi orang yang faqada ma yahtaju ilaihi atau faqadu ma yahtaju ilaihi, kehilangan, tidak memiliki sesuatu yang bisa menutup hajatnya. Jadi misalnya contoh kayak orang makan di zaman kita itu. Ya mungkin orang dengan makan sesuap nasi
dia sudah bisa menyelamatkan dari kematian. Tapi ya dengan sesuap nasi itu ya, belum sanggup untuk misalnya berdiri tegak misalnya. Maka seberapa yang diperlukan agar orang itu bisa berdiri tegak, bisa tulangnya itu kuat untuk menyangga. Misalnya itu berapa kalori yang diperlukan, itu kategorinya hajat. Dan banyak lagi. Ini al-fakru, orang ketika tidak memiliki, tidak bisa memenuhi hajat hidupnya, itu kurang sedikit saja rasanya banyak. Jadi kurangnya sedikit. Misalnya kayak zaman sekarang, misalnya kan di zaman yang nyaris orang itu dalam mobilitas harian. Ini kan di zaman nggak ada lagi onta, kuda, dan keledai. Yang ada kendaraan itu ya mulai dari sepeda, baik sepeda ontel maupun sepeda motor sampai mobil. Nah misalnya kalau orang untuk hajat hidupnya, misalnya harus bekerja dari satu ke tempat lain, yang minimal itu harus memerlukan misalnya kendaraan, misalnya itu sepeda motor. Maka pada zaman sekarang orang tidak punya sepeda motor untuk bekerja, ini bisa dikategorikan sebagai orang fakir kalau menurut teorinya Syekh Nawawi. Jadi karena sepeda motor di zaman sekarang ini sudah masuk dalam kategori hajat di sebagian mobilitas orang. Oke ya, dan lain sebagainya. Jadi tentang orang yang tidak memiliki sesuatu untuk menopang hajatnya, ini ya, biarpun sedikit itu terasa banyak. Kurang sedikit rasanya banyak banget. Ini wallah alam bisawab. Jadi itu ungkapan ahli yang poin kedua, bahwa sesuatu sedikit terasa banyak adalah al-fakru. Yang ketiga adalah wanaru, api. Api, kalau ini neraka ya konotasinya ya, naru neraka. Kalau api dunia ya kecilnya sangat membantu, tapi kalau besarnya menjadi bahaya. Jadi kalau api neraka ya kecil aja sih udah nggak ada nikmat udah penderitaan yang luar biasa. Terangkan kemudian yang ketiga, keempatnya ini wal adawah, musuh. Al-adawah ai qasdul idrar al mutamakkin fil qalbi. Jadi ada namanya musuh itu adalah orang yang sengaja menimpakan bahaya yang mungkin terjadi fil qalbi, dalam hati. Qasdul idrar al mutamakkin fil qalbi, kesengajaan jadi untuk membahayakan, menyerang orang lain, itu adanya di hati, itu namanya adawah, permusuhan. Nah kalau sudah menjadi aksi, itu namanya jadi agresi, sudah jadi aktivitas. Kalau sampai misalnya kayak negara itu kan, jadi dikenal kita ada agresi Belanda ke Indonesia, orang Indonesia udah mau merdeka diserang. Nah, makanya kalau ada orang yang itu disebut dengan agresif, ya, kalau bahasa sifatnya gitu kan. Nah ini orang yang memiliki adawah, permusuhan. Jadi di hati itu sedikit saja itu berbahaya. Qala Rasulullah SAW bersabda, Rasul akli ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nasi. Rasul akli, jadi kepala akal. Jadi kepala akal, ba'dal iman. Jadi puncak berpikir, puncak akal sehat setelah beriman kepada Allah adalah
at-tawaddudu linnas. Ini kalimat yang dinisbatkan kepada Nabi bahwa jadi pekerjaan logika akal tertinggi setelah iman kepada Allah itu adalah tawaddud, mawaddah. Jadi menjalin hubungan cinta kasih dengan sama manusia. Jadi ini teori dalam ilmu sosial. Jadi kita ini akan bisa hidup nyaman, tenang dengan siapapun kalau di hati kita ini kita tanam rasa mawaddah. Ini kalau kalimat yang sudah populer di telinga publik. Jadi mawaddah warohmah itu. Jadi ke orang lain itu bawaannya suka, senang, saling mencintai. Nah, adawah itu memusuhi. Nah, kalau orang bawaannya itu di hatinya memusuhi, kalau istilah di paranoid ya, paranoid ya, yang melihat orang lain itu dianggap semua sebagai ancaman. Jadi ini naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang seperti itu nggak akan pernah hidup tenang, karena jadi ngelihat apapun itu dianggap sebagai ancaman, sebagai lawan, sebagai musuh. Nah, Nabi dalam ada hadis yang disebutkan kepada Nabi bahwa roksul akli, puncak intelektual seseorang, puncak akal pikiran seseorang setelah beriman itu adalah al-tawaddud ilan nas, adalah menjalin hubungan cinta dengan sesama manusia. Jadi bukan paranoid, bukan orang yang merasa dimusuhi atau memusuhi. Jadi di sini itu yang dikembangkan dengan sesama manusia itu adalah hubungan saling mencintai. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam juga seperti itu. Makanya kalau naudzubillah min dzalik, kalau orang apalagi mengatasnamakan agama, kemudian untuk melakukan agresi kepada orang lain tanpa ada pembenaran agamanya, ini yang bahaya. Jadi dalam ilmu sosial itu ya nggak mungkin orang itu akan bisa menjadi bagian dari komunitas sosial kalau dalam diri orang itu yang tertanam adalah rasa permusuhan kepada sesama. Jadi ini kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada ungkapan waqala sayyiduna Sulaiman alaihi salam libni, dan berkata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada putranya yang diturunkan para politisi kalimat ini. Ternyata di kitab ini dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman. La tastaksir an yakuna laka alfu sadiqin fal alfu qalilu wala tastakil an yakuna laka aduun wahidun fal wahidu kasirun. Ini kalimat yang sering diungkapkan para politisi. Saya dengar kalimat ini. Tapi ini baru ketemu ya, ini nisbatnya ke Nabi Sulaiman kepada putranya. La tastaksir, jangan kau merasa telah memiliki banyak, merasa banyak, an yakuna laka, jika engkau telah memiliki alfu sadiqin. Jadi jangan merasa sudah punya teman banyak, karena merasa sudah punya 1000 teman. Fal alfu qalilun. 1000 teman itu sedikit. Kata Nabi Sulaiman kepada putranya. Jadi orang punya 1000 kawan itu sedikit. Jadi jangan merasa sudah memiliki banyak teman, karena berteman dengan 1000 orang. Kalau di Facebook berapa itu? Satu itu 5.000 ya. 5.000 untuk satu halaman Facebook, satu akun Facebook misalnya. Ya masih sedikit. Nah sekarang di dunia kita hari ini misalnya itu kalau di Twitter atau orang memiliki YouTuber itu kan sampai berapa followernya itu kan jutaan. Nah itu membuktikan bahwa 1000 teman itu kurang. Kan? Apalagi yang nanti mau menjelang pemilu. 1000 pemilih itu belum apa-apa. Karena untuk bisa mendapat
mendapatkan kursi itu harus mendapatkan sekian ratus ribu pemilih misalnya itu. Ya ini latas taksir an yakuna laka alfu sodikin fal alfu qalil. Meskipun di masyarakat seringkali untuk mengeluarkan jumlah banyak ya 1.000 dianggap sudah banyak. Tapi ini dalam berteman 1.000 teman itu sedikit. Wala tastakil, dan jangan merasa sedikit an yakuna laka aduun wahidun, jika kamu memiliki satu orang musuh. Karena fal wahidu kasirun, karena seorang musuh itu sudah cukup banyak. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi nasihat yang indah dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Syekh Nawawi menjelaskan dengan nasihat yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang selama ini kita sering dengar ini di kalangan para tokoh, para politisi. Jadi hidup, jadi termasuk ini kalau menjelang ini pemilu ini tahun depan, ini udah tahun politik katanya hari ini, maka perlu kita bangun mindset kita, pikiran kita bahwa pemilu dan apapun adalah bukan kesempatan orang untuk berkompetisi dalam permusuhan. Jadi ini yang perlu kita bangun. Jadi kompetisi itu jangan melahirkan permusuhan. Jadi kompetisi yang dibangun dengan dasar saling mencintai untuk nanti bisa terpilih siapa yang terbaik. Jadi sebagaimana kalau contoh yang kemarin itu misalnya main sepak bola. Main sepak bola itu bukan kemudian untuk menjatuhkan lawan seapa, untuk kalau semangatnya bermusuhan akhirnya banyak keluar kartu merah itu kan. Ini yang juga dalam itu pendidikan sportivitas di olahraga, setahu saya bahwa olahraga bahkan sampai antar negara, antar klub dan sebagainya ini ya harus dilandasi pula dengan tadi semangat tawaddud ilah, saling mencintai sama manusia. Ini harus kita segera selesaikan. Jadi otak-otak paranoid, otak-otak yang menganggap lawan adalah musuh yang harus dihabiskan. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi dalam kompetisi ini nggak boleh kehilangan akal sehat, bahwa yang berkompetisi dalam pemilu kita adalah sesama anak bangsa. Dia adalah tetangga kita, dia adalah saudara kita. Jadi makanya landasan, kalau dia menggunakan kalimat Nabi, Rasul akli badal iman at-tawaddud ilan nas. Puncak intelektual setelah beriman itu adalah rasa mencintai sama manusia. Jadi bukan membenci. Ini yang bahaya ketika misalnya dagangan sebagian politisi yang menjual sentimen kebencian antar ras, antar suku, sara ini, naudzubillah min dzalik, ini harus kita hindari betul-betul. Jadi sehingga pemilu itu bisa, pemilu apapun itu bisa berlangsung dengan damai, dengan baik, tidak menyisakan residu. Jadi residu yang merugikan kita sama anak bangsa. Jadi ini tentang hidup itu jangan diajarkan jangan sampai ada musuh. Nah, sampai dalam Islam pun misalnya ketika ada terjadi permusuhan, bahkan sampai ketika terjadi perang, maka yang dicari bukan siapa pemenangnya, tetapi kalau bisa adalah bagaimana cara menyelesaikannya dengan perdamaian. Betul di zaman Nabi ada perang, bahkan berkali-kali kan, orang Makkah agresi menyerang Madinah, dari perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Tapi ketika Nabi berkesempatan untuk mengalahkan mereka, maka dimulai dari yang namanya perdamaian Hudaybiyah. Jadi kalimatnya perdamaian Hudaybiyah. Sampai kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Nabi berkesempatan untuk bahkan menjatuhkan Makkah. Kekuatan Makkah dihabisi, maka
kalimatnya bukan menghancurkan, menghanguskan Makkah, tapi sejarah mencatat sebagai Fathu Makkah, yang kemudian dari Fathu Makkah itu yang dilakukan adalah amnesti terbuka. Orang-orang yang sudah sekian tahun memusuhi Nabi, musuhi kaum muslimin, mendapatkan amnesti terbuka. Jadi mereka dimaafkan, dimaafkan. Idhabu wa antum mutulaq. Inilah yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat kita hari ini. Jadi jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang jadi sangat pandai berbakat menyimpan dendam permusuhan. Ini naudzubillah, ini bahaya. Ini kehidupan berbangsa yang merugikan ketika sesama anak bangsa jadi menjadi penyimpan dendam yang baik. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi harus menjadi orang yang penebar kasih sayang yang baik. Jadi kalau contoh Nabi seperti itu, bahkan jauh sebelum itu Nabi menirukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi kesalahan fatal saudara Nabi Yusuf yang sampai telah berniat ingin membunuh Nabi Yusuf hingga berubah menjadi penghilangan Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf berkesempatan, jadi menemui mereka dalam keadaan sudah berubah, gitu kan. Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir dan saudara-saudaranya yang datang sebagai orang yang meminta bantuan pangan kepada Nabi Yusuf. Maka setelah mereka menyadari bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Yusuf dan mereka mengakui kesalahannya itu, maka dengan terbuka Nabi Yusuf menyatakan la tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam kepada kalian hari ini, dalam ayat ke-92 surah Yusuf. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan di kehidupan bangsa kita, masyarakat kita. Jadi kontestasi pemilu setiap 5 tahun, jadi pertandingan sepak bola, liga dan sebagainya, termasuk ya baguslah kemarin meskipun ada intrik-intrik dengan Thailand ketika main di SEA Games itu ya, berita menariknya ada permintaan maaf dari mereka yang terlibat dalam kericuan itu. Ini satu hal yang menarik ya, bahwa dalam saling mencintai dan sesama itu mungkin ada gesekan, mungkin ada permusuhan, tapi itu tidak untuk disimpan, tidak untuk diabadikan, tetapi untuk segera dihapuskan. Jadi ini dalam doa yang diajarkan itu kan fa'adim muddaha, ya Allah abadikan cintanya, bukan abadikan bencinya. Ini jadi kacau nih, orang yang doanya fa'adim muddaha tapi malah menyebarkan kebencian ke sana kemari. Ini istilah kampret cebong ini bukan hal yang baik untuk bangsa kita. Jadi harus segera kita hapus benih-benih permusuhan itu. Jadi kita kembali menumbuhkan benih-benih cinta. Jadi ya memang perlu waktu karena cita-cita merdeka yang diawal dari Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda tahun 28 itu kan kalau mau kita lihat, ini adalah ekspresi cinta anak bangsa yang sekian tahun dalam penjajahan, ratusan tahun dalam penderitaan. Tapi alhamdulillah ketika mereka mampu menggalang cinta itu sesama anak bangsa, satu bahasa Indonesia, jadi Allah berikan kemudian anugerah kemerdekaan beberapa tahun berikutnya. Jadi ini nasihat Ali bin Abi Thalib, permusuhan itu sedikit saja itu sudah membahayakan dampaknya. Makanya mari kita hapuskan jadi paranoid, jadi perasaan dimusuhi dan maupun memusuhi kepada sesama. Mari kita hidup damai, hidup bahagia, jadi memandang saudara kita dengan pandangan cinta. Kalau ada gesekan dan sebagainya, mari kita segera selesaikan. Jadi dengan saling memaafkan satu sama lain.
Jadi tidak ada manfaatnya memelihara kebencian. Jadi misalnya di dunia sepak bola ini juga semoga saja sudah mulai membaik. Jadi misalnya yang seperti ada yang memelihara dendam gitu. Jadi antara misalnya apa itu Jackmania dengan apa itu Bobotoh dipelihara, padahal antar pemain sudah bisa saling, pemain Persib bisa main di Persija, pemain Persija bisa tukar main di Persib. Ya sudah mulai bisa, kenapa di supporternya masih dipelihara dendam, ini kan bukan hal yang menguntungkan. Oke ya, jadi kaedah bahwa 1.000 teman masih sedikit, satu musuh itu sudah banyak. Nah ini ungkapan yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ini harus kita jadikan sebagai kaedah kita dalam bermasyarakat, bernegara, bertetangga. Jadi kita hindarkan, jadi apa tadi, perasaan memusuhi sesama atau dimusuhi sesama ini kita hindarkan. Saat ada gesekan ya, orang antara timnas dengan Thailand saja yang sekeras itu di lapangan, nah, begitu selesai ya, akhirnya saling menyadari kekhilafan dan kemudian bisa saling memaafkan. Insya Allah ya. Oke, ini al-maqalah as-salasu, makalah yang ke-30. Nah, kita lanjutkan berikutnya, makalah yang ke-31. Ini agak panjang nih, nanti potong-potong dulu. Wal maqalatul hadiyatu wassalasu, makalah nasihat mau'idah yang ke-31. An Hatimil Asom, dari Hatim al-Asom, annahu qala arba'atu asya'a la yu'rafu qadruha illa arba'atun. Nah, boleh juga dibaca arba'atu asya'a la ya'rifu qadruha illa arba'atun. Silakan baca. Asyababu la yu'rafu qadruhu illa syuyub, atau la ya'rifu qadruhu illa syuyub. Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Ini makalah ke-31 dinisbatkan kepada Hatim al-Asom, di antara tokoh sufi yang banyak dinukil, yang banyak diambil kalimatnya oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Munabbihat, mengatakan annahu qala arba'atu asya, ada 4 perkara, la ya'rifu qadruha, yang tidak akan mengenali. Ternyata makanya kalimat orang kalau belum kenal ya ta'aruf, la ya'rifu. Nanti ada ta'aruf, ada ma'rifat. Jadi saat di kata dasar yang arofa, ain rofa, tidak mengenalinya, tidak mengetahui qadroha, kadarnya. Bisa maknanya kemuliaannya, bisa maknanya nilainya, bisa maknanya kedudukannya, silakan. Illa arba'atun, kecuali juga 4 hal. Aiminal ajnas. Fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Jadi karena sesuatu itu ada yang hanya dikenali dengan lawannya. Jadi misalnya orang tahu malam karena sudah siap. Yu'raful asya'u bididdihi. Sesuatu dikenali karena lawannya. Karena nah ini ada 4 perkara. Yang pertama, asyababu. Asyababu,
masa muda. Masa muda. La ya'rifu qadrahu. Tidak mengenali kemuliaan masa muda itu illa syuyuhu, kecuali mereka yang sudah jadi syekh, jadi tua. Makanya jadi orang-orang tua itu kalau seandainya bisa muda lagi, seandainya udah nggak bisa lagi. Tapi yang dirundukan orang itu yang masa paling berharga dari sejak sepanjang hidup manusia itu pada umumnya adalah masa muda. Apa? Tapi ya ini persoalannya ketika muda itu tidak pandai menghargai tentang betapa mulianya masa muda. Apalagi dengan ungkapan-ungkapan yang menyesatkan. Misalnya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, itu kan kalimat menyesatkan. Mana ada orang mudanya foya-foya kok tuanya kaya raya? Emang dari mana itu kan? Jadi masa muda ini masa yang selalu jadi kebanggaan dari kalau dalam kurva hidup manusia. Jadi kalau seperti dibikin garis, jadi garis lengkung gitu kan. Masa muda itu masa puncak. Jadi dari misalnya orang lahir terus tumbuh ke atas muda, nanti habis muda itu turun. Itu makanya kenapa kan kalau orang tua suka ceritakan masa mudanya, masa lalu masa mudanya. Ini sayangnya kalau cerita di masa muda itu bukan cerita yang indah, nanti itu apa yang mau diceritakan kepada generasi penerusnya. Nah sayangnya ini ya, yang bisa mengenali tentang kemuliaan masa muda itu baru ketika sudah menjadi suyuh, menjadi tua. Dan pas mudanya ini kalau nggak hati-hati ya suka mudah terlena, apalagi tadi kan dengan pandangan-pandangan hidup yang menyesatkan. Misalnya kayak zaman sekarang ini juga kampanye kapitalis, kampanye global yang apa namanya ingin mengubah wajah manusia di dunia ini. Ini kalau dulu ada yang pengen mengubah menjadi anti agama, jadi komunis. Sekarang orang diubah wajah dunia manusia ini dibikin menjadi orang kapitalis liberal. Ya padahal sejatinya orang nggak akan bisa hidup tenang tanpa agama. Jadi tanpa mengenal penciptanya itu nggak mungkin orang bisa. Nah, karena kekuatan manusia itu ya harus tergantung kepada pertolongan dari penciptanya. Oke, jadi ini kata Hatim Al-Asom. Jadi masa muda itu sering kali terlupakan. Hanya orang-orang tua yang bisa menghargainya, mengenal. Tapi sayangnya, makanya kerinduan orang itu ala letas syababu yaudu yauman. Jadi coba kalau saya bisa kembali muda lagi. Nah, ini sayangnya orang pengen kembali muda, cuma pengennya doang. Tapi udah mustahil untuk bisa diulang karena zaman itu begitu berlalu nggak akan bisa direview. Nggak seperti zaman dulu pita kaset kan bisa direview, bisa direwit. Nah itu yang pertama. Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illal mar'a illa ahlul bala. Nah, ini kalau digabung nanti. Wal afiyah diartikan di kita keselamatan. Ai difaul makruh. Jadi terhindar dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya doanya itu kan sehat wal afiyah, sehat secara fisik, al afiyah itu tidak ada gangguan dari eksternal. Jadi bisa tolak balak segala macam itu kan. Difaul makruh, bisa menolak sesuatu yang tidak disukai. Afiat itu layak rifu qadruha, tidak mengenali, tidak mengetahui kemuliaan nilai al-afiyah illa ahlul bala,
kecuali orang-orang yang telah kena musibah. Jadi setelah kena musibah baru itu kan sadar bahwa orang bisa selamat dari bahaya, dari bencana, dari sesuatu yang tidak menyenangkan, itu luar biasa nikmatnya. Qala Al-Ghazali, kata Al-Ghazali mengomentari ini, badalu hadil jumlah. Kata ganti dari redaksi ini adalah wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul fakri. Imam Ghazali memberikan badal ganti dari kalimat ini, wala ya'rifu, dan tidak mengenali qadral ghina, kemuliaan kekayaan, kemuliaan kaya. Jadi orang kaya itu mulia. Nah, ini perlu juga kita masukkan dalam sakofah wawasan kaum muslimin. Jangan sampai ini kaum muslimin didoktrin untuk menjadi orang miskin sederhana melulu. Jadi harusnya orang miskin, orang kaum muslim itu kita doktrin, kita ajarkan bahwa muslim itu harus kaya. Karena untuk mengamalkan Islam itu memerlukan kekayaan. Ya misalnya rukun Islam zakat. Bagaimana orang bisa zakat kalau nggak kaya? Rukun Islam itu haji. Gimana bisa haji kalau nggak kaya? Jadi jangan sampai misalnya jadi kaum muslimin didoktrin menjadi orang yang senang dengan kemiskinan. Orang udah hidup dari dulu susah miskin kok doanya ahli ini miskinan ya. Ya kenapa enggak berdoa Allah magrina bihalalika an harami. Ya Allah berikan kami kekayaan, jadikan kami orang kaya. Jadi di antara doa Nabi Sulaiman itu kan bahkan doanya dan di surah doa dalam surah Shad ya. Yang Nabi Sulaiman ketika sakit itu minta berdoa kepada Allah dengan doa yang luar biasa. Jadi orang diuji sakit di surah Shad ya. Surah Shad, surah ke-38, ayat ke-35. Jadi dalam kondisi tergeletak sakit, gitu kan. Jadi lagi sedang tidak bisa ngapa-ngapain. Itu doanya luar biasa. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan karuniakan kepadaku kekuasaan, kerajaan, kekayaan yang tidak kau berikan kepada siapapun sesudahku. Waduh. Jadi ini tentang menjadi kaya, ini juga perlu jadi wawasan muslim kaya. Jadi karena tadi rukun Islam itu hanya bisa dikerjakan itu ketika orang kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa mengerjakan. Nah sayangnya wala ya'fu qadrul ghina illa ahlul fakri. Yang tahu kemuliaan kekayaan itu ketika orang-orang sudah miskin itu. Ahlul fakri. Ini beberapa komentar Imam Ghazali dari kalimat ini yang dinukil oleh Syekh Nawawi. Wasihatu dan kesehatan. Sehat. Nah, sering gabung sehat walafiat kalau kita. La ya'rifu qadruha. Tidak mengenali kemuliaan kesehatan itu illal mardo. Kecuali orang-orang yang sedang sakit. Jambu maridin. Illa ahlus sakom. Nah, inilah Bapak Ibu makanya kalau dari kalimat ini juga dari hadis Nabi, hidup itu ada dalam rentang dalam bab kesehatan adalah waspada dan optimis. Ketika orang sehat, maka dia harus hati-hati waspada untuk menghindari dari hal-hal yang bisa bikin sakit. Sehingga ini juga wawasan kesehatan yang perlu diajarkan kepada seluruh keluarga kita, masyarakat kita, bahwa sakit itu mahal. Sakit itu mahal. Sehingga jadi yang perlu ditanamkan adalah menjadi sehat. Nah, sehat itu gimana ya? Jadi yang paling mendasar dari pola hidup. Ketika orang sedang sehat, maka
waspada, hindarkan segala sesuatu yang akan mengundang penyakit. Ini kan kewajiban kita untuk preventif ya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sehingga misalnya mulai dari lifestyle ya, gaya hidup, pola makan dan sebagainya ini yang harus diajarkan bagaimana pola hidup yang sehat. Nah, tapi juga dalam kamus orang beriman, kalau sakit maka yang ditumbuhkan adalah optimisme. Optimis akan sembuh, optimis akan pertolongan Allah, sehingga ketika orang berusaha dalam optimisme, jadi orang yang berobat tapi dengan semangat insya Allah sembuh. Orang ke dokter, orang minum obat dengan harapan insya Allah sembuh. Ini juga akan memberikan obat tersendiri bagi orang yang sedang sakit. Jadi dalam bab kesehatan ini, saya perlu tekankan tentang dua kutub yang harus dijaga. Preventif itu yang menjadi kaedah. Jadi kalau menurut saya, wallah alam, jadi membangun kebijakan kesehatan menurut saya bukan hanya dengan membangun banyak rumah sakit. Nah, tapi ya, yang juga perlu ditekankan adalah meningkatkan sakofah, wawasan bangsa, wawasan anak bangsa, wawasan masyarakat terhadap preventif kesehatan, ilmu-ilmu kesehatan. Sehingga kita harapkan bahwa kalau bisa gitu ya, jadi menjadi seperti yang Nabi ungkapkan, nahnu qaumun, karena pertanyaan dokter dari Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi, tapi di Madinah nggak banyak pasien. Padahal Madinah sebelum Nabi hijrah itu tempat yang sanitasinya buruk. Jadi Madinah sebelum Nabi hijrah itu tempat yang sanitasinya buruk. Makanya dalam awal hijrah banyak sahabat yang sakit. Tapi dengan pekerjaan besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah Madinah yang kumuh itu bisa menjadi Madinah yang sehat. Sampai termasuk jadi pola hidup. Nahnu qaumun itu Nabi tekankan pola makan, la naqulu qabla an najua wa nastahi qabla an nashba. Kaidah jadi tentang cara makan, tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Apalagi bahkan ini tentang aspek kesehatan dalam hal makanan. Ini kalau kita perhatikan sampai diatur di Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang tentang makan itu misalnya di awal Al-Baqarah, di Masjid Al-Baqarah kan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan berulang-ulang bahwa tentang pola makan itu menjadi salah satu pesan berulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi kan harusnya kalau kita bawa dalam implementasi kehidupan bahwa dalam aspek kesehatan, jadi yang mendasar adalah bagaimana pola makan. Tidak makan kecuali yang baik, yang sehat, kemudian nanti preventif dari segala yang akan mengundang penyakit. Tapi kalau sakit, ini dia membangun sikap optimis, bukan pesimis, bukan panik. Sebagaimana dalam tadi ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzi wa yutimuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfi. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Dan al hayat, hidup di dunia. Jadi ini kalau hidup sehat wal afiat, kalau satu ini masa muda ini, kalau wah ini betapa mulianya semuanya, masih muda, sehat wal afiat. Wah, ini nikmat yang luar biasa. Hidup di dunia itu la ya'rifu qadraha, tidak mengetahui kemuliaan hidup di dunia illal mauta, kecuali yang sudah mati.
Makanya kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim. Mulai dari orang yang pengen ditunda kematiannya di akhir surah Al-Munafikun, ya. Orang yang minta ditunda kematiannya, surah Al-Munafikun, surah ke-62, ya. Di akhir surah Al-Munafikun ada permintaan orang ditunda kematiannya, ayat 63. Di ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Minta ditunda karena baru menyadari betapa mulianya hidup itu ketika kematian datang. Ada lagi misalnya yang sudah mati, kapan-kapan di surah Al-Fajr, ya, kapan sebelum kita baca surah Al-Fajr, di surah Al-Fajr surah ke-69 ada ayat ke-23 dan 24, ya. Waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adzibu adzabahu dan seterusnya. Bahkan yang bukan hanya orang yang dalam kondisi ahli neraka, bahwa orang yang ahli surga pun itu kalau seandainya boleh meminta, itu cerita tentang syuhada, tentang orang yang mati syahid. Kalau boleh minta, kan, ya, kalau boleh minta untuk balik lagi ke dunia, lalu bisa ikut berjihad dan menjadi syahid kembali. Ini tentang betapa mahalnya, berharganya hidupnya. Itu makanya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau membaca dan ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu, maka menjadi sangat rugi orang yang ketika dikasih kesempatan hidup di dunia, tapi tidak digunakan untuk sesuatu yang berguna. Ini yang rugi sekali, kan? Karena begitu mati, orang baru ingat pernah hidup dan semua yang dilakukan di hidup inilah nanti yang akan dibawa ketika meninggalkan kehidupan ini. Sehingga akhirnya baru sadar itu layak rifu qadra illah. Semoga kita bisa mengisi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita bisa isi dengan amal-amal soleh yang bisa menjadi teman terbaik setelah kita meninggalkan dunia ini. Masih ada waktu sedikit lagi. Qala syair Abu Nuwas, yang membacanya Abu Nawas. Qala syair Abu Nuwas bidhammin nuni wa bil wawi. Jadi nunnya di dhammah dan wawu, artinya Nuwas. Wasmuhu Al-Hasan ibnu Hani. Namanya adalah Al-Hasan ibnu Hani. Wasababu talqibihi bi Abi Nuwas, seniman yang populer di kalangan kaum sufi. Dan sebab julukan Abu Nuwas, padahal namanya Al-Hasan ibnu Hani, annahu kana lahu du'abatani tanusani. Bahwa Abu Nuwas ini orang yang nyentrik, ya. Dia memiliki ada 2 jambul. Kalau du'aba itu adalah sya'run fi muqaddamir roksi. Jadi rambut yang ada di bagian kepala depan. Nah ini sampai panjang sampai ke bahu. Nah ini rambut itu tanusani, bergerak-gerak, tataharrokani ala atikihi. Rambut itu bergerak-gerak sampai ke bahunya. Jadi
apa namanya, makanya kalau ada seniman rambutnya panjang ya ada ya, apa namanya, figurnya, modelnya itu ya, diantaranya Abu Nuwas itu disebut Abu Nuwas karena itu ada rambut panjang dari jambulnya itu yang bergerak-gerak sampai ke bahunya. Nah, itu menggubah min bahri tawil, dalam bahar tawil. Bahar tawilun lahul bukhuri. Nah, bahar tawil fu'ulun mafailun, fu'ulun mafailun. Dunubi in fakkartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u wa ma toma'i fi solihin in amiltuhu. Ini lagunya berantakan, harusnya pakai lagu yang bagus. Bahar Tawil. Tawilun lahu hawa itu fu'ulun mafailun, fu'ulun mafailun. Wa ma tam'i fi salihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Wallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abdun aqarru wa akhda'u. Fa in yakum gufrana fa in yakum gufranun fadzalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Ini kalau yang bisa bernyanyi-nyanyi bersenandung bisa bagus. Kalau yang dunubi, ini kita masih sering menggunakan ta'id i'tiraf. I'tiraf, jadi pengakuan dosa. Kata Abu Nuwas, dunubi, dosa-dosa. Infakkartu fiha kasiratun. Kalau aku pikirkan dosa-dosaku itu kasiroh, banyak banget. Tapi warahmatu rabbi, tapi rahmat Tuhanku min dunubi, dibandingkan dengan dosaku, ausahu, itu lebih luas. Wa ma toma'i, dan tiadalah tamakku, harapanku, fi solihin, dalam kesolehan amil tuh. Jadi tidaklah tamakku dalam amal soleh yang aku lakukan. Walakinnani, akan tetapi tamakku fi rahmatillah. Walakinnani atma'u fi rahmatillah. Akan tetapi pada rahmat Allah lah aku berharap, aku tamak. Wallahu, dialah Allah, maulaya, pelindungku. Alladzi huwa khaliqi, dialah yang telah menciptakanku. Wa inni lahu abdun aqarru wa akhda'u, dan sungguhnya saya baginya adalah abdun, dan diriku, dan sungguhnya aku baginya adalah hamba sahaya, aqarru, aku mengakui, wa akhda'u, dan aku tunduk. Fa in yaku ghufran, maka jika ada ampunan, fadzalika rahmatun, itu adalah rahmat. Wa in takunil ukhra, dan jika adanya yang lain bukan ampunan, fama ana asna'u, maka saya terus melakukan apa? Maka apa yang bisa saya lakukan? Ini tema iktiraf ya, hampir mirip dengan yang populer di masyarakat kita itu kan. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimin. Namanya syair-syair iktiraf. Oke, kita lihatkan sekali sedikit lagi. Ini masih cukup nggak waktunya? Anin Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah makalah berikutnya. Ini masih penjelasan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada an la yuqifahu Allahu ala qabih amalihi wala yanshura lahu diwanan falyad'u bihadad du'a fi duburi kulli sholatin. Ini dari Syekh Nawawi. Jadi menisbatkan kepada Nabi, man aroda, barang siapa yang ingin, an la yukifahullah,
agar Allah tidak menempatkannya ala qabih a'mali, menghentikannya, wakafkannya. Wakaf kan berhenti ya. Tidak menghentikannya ala qabihi a'malihi, di atas keburukan amalnya, wala yansyura lahu, dan tidak dibentangkan lahu baginya diwana, apa itu, catatan amal keburukannya, falyad'u bihadat du'a, hendaklah berdoa dengan doa ini fi dubura kulli sholatin, pada setiap usai sholat, wahwa, yaitu doanya Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Allahumma ya Allah, inna maghfirataka, sesungguhnya ampunanmu, arja, lebih aku harapkan, min amali, daripada amal-amalku. Wa inna rahmataka, sesungguhnya rahmatmu, cintamu, ausa'u, lebih luas, min danbi, dari dosaku. Allahumma ya Allah, illam akun ahlan an ablugha rahmataka, ya Allah, illam akun, jika diriku tidaklah ahlan, orang yang cocok, orang yang ahli, orang yang berhak, an ablugha rahmataka, untuk sampai kepada rahmatmu. Ya Allah, kalau aku nggak bisa sampai kepada rahmatmu, maka farahmatuka, maka sungguhnya rahmatmu adalah ahlun, menjadi layak, menjadi hak, antablughani, untuk sampai kepadaku, li'annaha, karena sungguhnya rahmatmu, wasi'at, menjangkau, kulla syai'in, segala sesuatu, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang. Jadi doa yang sangat optimis ya, doa mengharap kepada Allah dengan diiringi iktiraf, diiringi pengakuan atas kekhilafan, kekurangan diri sendiri ya. Pada kalimat ujungnya itu, ya Allah, jika saya orang yang belum berhak mendapatkan rahmatmu, maka saya yakin bahwa rahmatmu berhak untuk sampai kepadaku, karena rahmatmu menjangkau segala sesuatu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sore hari ini, sampai di makalah yang ke-31. Insya Allah lain waktu, pekan depan kita lanjutkan di makalah yang ke-32 insya Allah.